Oke guys, selamat malam. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Oktober ya, jam setengah 8 malam nih guys. Hari ini kita akan membahas emiten PBID ya, atau Panca Budi Idaman. Ini adalah saham requestan juga dari penonton begitu. Nanti kita akan lihat ya, bedah dari segi fundamental dan teknikalnya guys. Ya, sebelum ke PBID, hari ini IHSG naik ya guys. Nah, oke, naik 0,89%, ya lumayan lah. Ini sempat ke 7.100 ya kalau nggak salah tadi ya. Ya mending lah ya, maksudnya ada rebound begitu. Apalagi kan ini nanti Desember juga kan mau mau window dressing begitu. Kebanyakan emiten ya mempercantik laporan keuangannya dengan berbagai strategi yang dia miliki begitu ya, karena mau tutup buku ya tahun 2022 begitu loh. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian serok ya. Kalaupun nanti IHSG merah, yaitu tambah bagus lagi karena banyak saham diskonnya pastinya. Oke, PBID Panca Budi Idaman ini bergerak di produksi kemasan plastik guys. Ya, polyester, polimer begitulah ya. Oke, kemudian didirikan tahun 1990, sudah cukup lama guys. Tanggal IPO-nya 2017, ya baru-baru ini ya berarti ya. Kapitalisasi 3 triliun, jumlah saham tradernya 1,88 M, dan pemegang saham di masyarakat itu 16%, jadi nggak liquid ya, di bawah 20% ya. Meskipun nggak liquid, nanti kita lihat untuk segi fundamentalnya guys, laporan keuangannya. Ini nama-nama dewan komisaris, direksi, nama perusahaannya guys. Oke, income-nya sebagian besar itu di kantong plastik. Ya kita tahu bahwa ya banyak sih gerakan go green begitu ya, tapi uh, ya untuk sekarang ini ya, sejauh ini itu yang paling efektif yang menggunakan kantong plastik begitu ya. Jadi belum belum punah lah ya, sampai bertahun-tahun ke depan itu nggak bakal punah kantong plastik, meskipun juga banyak gerakan go green begitu ya. Itu sih. Untuk distribusinya lokal ya, kebanyakan 86%, ekspornya 2,6%, atau dan juga pihak berelasi 10,6% ya. Pergerakan harga sahamnya ya, ini sih ada di tahun 2011 ya ke 2012 nih, itu ada mulai pergerakan uptrend nih, dan sekarang cenderung sideways guys. Oke, langsung aja kita bedah untuk laporan keuangannya ya, laba bersihnya begitu. Ya tadi sih naik ya 0,61%. Oke, kalau dilihat dari bar chartnya sih hari ini sih bagus ya, penuh seperti itu ya. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk guys, kita fokus ke sini aja ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal satunya, ada penurunan nih guys ya. Kuartal 2 2022 nya 98, ini kuartal satunya 117, dan kuartal 2 2021 nya 114. Artinya di kuartal 2 ini dia mengalami penurunan laba bersih nih guys ya. Ini sudah menjadi warning duluan nih bagi kita nih ya. Itu uh, besarnya sih di kuartal 1 2021 ya, sebesar 121 miliar guys, dan kuartal 1 2022 117 miliar ya. Kebanyakan sih dia, kalau lihat dari historinya, kuartal 1 itu ya cenderung naik ya guys ya, cenderung naik guys. Oke, 62 ini ada penurunan sih ya, kuartal 3 ya kalau di tahun 2020 ya guys, kayak gitu ya. Langsung aja kita lihat untuk EPS-nya 52 guys, PR-nya 31, jelas ini udah kemahalan. Nanti kita lihat yang anualisnya. Untuk ROE 4 kali 2 8% sih ya, bad sih menurut saya ya, bad. uh, nggak worth it sih kalau menurut saya untuk 8% ya, kayak gitu.
Oke, dilihat dari sekilas laba bersih, kemudian PER dan juga ROE, saham ini belum recommended guys untuk kita investasikan ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya, saya ini termasuk ke golongan apa? Golongan trader kah? Atau investor kah? Ya? Atau dividen hunter kah? Kayak gitu. Yang jelas memang untuk saya ya, kalau hold suatu saham begitu, yang jelas itu di atas tahun guys. Ya minimal di atas tahun begitulah. Kenapa? Karena memang untuk, ya saya juga bukan anti trading ya harian begitu, bukan, tapi melainkan saya punya aktivitas atau pekerjaan tetap begitu loh. Artinya tidak bisa selalu memantau saham tiap menit, tiap detik, tiap jam gitu loh, per hari. Artinya ya nyamannya saya adalah invest jangka panjang begitu. Jadi saya fokus mencari fundamental dari perusahaan tersebut. Laporan keuangannya yang pertama bagus, kemudian kedua dividennya juga oke ya, 50% minimal, kemudian DPA dividen yieldnya juga masih gede kayak gitu, minimal di atas 10% lah kayak gitu. Nah makanya saya tinggal pun saham saya yang nggak usah khawatir kayak gitu, karena memang fundamentalnya udah oke, dan setidaknya ada dividen yang saya dapatkan gitu guys ya. Oke, itu aja sih. Kemudian untuk key statnya di sini kita lihat untuk pernya 7 ya, medium sih ini ya. Kalau kita lihat dari pernya, harga yang sekarang ini masih medium rank, artinya ya belum terlalu worth it banget, tapi juga tidak jelek-jelek banget atau tidak kemahalan juga ya. Harganya 1655 kayak gitu kalau kita cuma lihat dari pernya aja guys. Tapi untuk menentukan lebih lagi valuasinya murah atau enggak ya, kita lihat dividen yieldnya. Kalau dividen yieldnya masih gede begitu ya berarti murah begitu. Oke, kita lihat untuk IPS anualisnya 229 guys. Dia pernah bagiin dividen. Nah ini DPR-nya 50% nih guys di sini ya. Oke, ini asik sih kalau 50% ya. Nah kita lihat di harganya sekian ya, yang segini 1655, itu apakah dividen yieldnya masih oke untuk kita entry? Mungkin bagi kalian yang belum entry begitu, apakah masih oke dividen yieldnya? Potensinya ya udah kita hitung aja. Ya kita mau lihat dulu guys. Kita mau lihat dulu di RTI untuk DPR-nya selain 50% dia pernah bagiin berapa aja. Tadi kan sempat ada penurunan nih di laba bersih. Nah itu juga belum tentu uh, ini tidak layak untuk di hold. Kita harus melihat dividen yieldnya juga. PBID, Pancabudi Idaman. Oke, kistatnya kita lihat di sini 49 50 50. Nah, ini bagus sih kalau dari DPR-nya ya guys ya. Coba kita hitung ya. Kan dia pernah bagiin 49, ya kita coba anggaplah 50% ya, karena 3 tahun terakhir ini ya 49,58, 50,51, 50,23. Ya, kita anggap 50% guys ya. 50% dikali IPS-nya yang sekarang 229 guys. 229 dibagi dengan 100 karena persen. Oke, dapat 114,5. Sekarang harganya adalah 1655. Sorry. Berarti dibagi dengan 1655 guys. Ya, dapat 6,9% guys ya. Kalaupun kalian mau entry di harganya sekarang, ya ini worth it sih. Artinya masih di atas return dari reksadana guys ya. Jadi ini saham masih worth it meskipun tadi ada penurunan, ya dividen yieldnya masih oke kayak gitu. Nah nanti kan masih ada kuartal 3 dan kuartal 4 nih. Kalau dia bisa mencetak laba lebih gede lagi daripada kuartal 2 ini, ya dividen yieldnya juga akan berubah lagi, bukan 6,9, bisa jadi 7 kayak gitu ya. Nah, mungkin juga labanya fantastis ya, bisa jadi 10 dividen yieldnya ya. Nah bagi kalian yang masih hot, mungkin kalian udah entry duluan nih ya di harganya. Oh dia sempat turun, dia sempat turun
ya sideways sih ya, sideways, tapi masih oke sih nih. Mungkin kalian ada yang di 1600-an. Coba aja kita hitung untuk uh, dividen yieldnya ya. Tadi kan 50 dikali dengan 299, 50 dikali 299 dibagi 100. Oh, beda lagi ya, 149 ya guys ya. Coba dibagi dengan 150 ya ini. 1655. Iya, beda lagi guys ya. Oh sorry, 229 ya guys ya, bukan 299. Sorry. Berarti 50 dikali dengan 229 dibagi 100. Dapat 114 guys. 114,5 dibagi dengan 600. Ya, 7,1% mah worth it banget ya. Artinya ya ini layak untuk di hold. Mungkin kalian ada yang masuknya di area 1600, apalagi 1500 dan 1400 begitu ya. uh, Apa namanya, hold aja begitu loh ya. Ini adalah potensi dividen dengan EPS yang sekarang. Kalau dia bisa ngenaikin laba bersihnya lagi, net income-nya lagi, ya dividennya tambah gede lagi guys, dan dividen yieldnya tambah gede lagi, oke lagi gitu loh. Ini pun juga dilihat dari DPR sekilas sih asik banget, 50%. Jadi 50% untuk kita, 50% lagi untuk ekspansi guys, seperti itu sih. Meskipun juga tadi ada penurunan laba yang nggak masalah ketika dividennya masih oke di atas 4%-an kayak gitu. Itu dari segi fundamental. Nah, kalau dari segi teknikalnya kita lihat. Oke, ya di sini mulai ada pembalikan arah nih ya. Sebetulnya enak sih kalau scalpingan di saham-saham yang cenderung sideways kayak gini nih ya. Nah, ini area support nih di sini. Kita gambarkan dulu guys. Nampaknya ini area support terkuatnya karena beberapa kali dia mantul di sini. Di area 1620 guys ya. Kalian pantau aja, pokoknya jangan turun dari ini aja 1620 ya. Itu. Nah, tadi kan ini kan di area 1630-an ya. Dia mantul lagi ke atas nih guys ya. Dan ini kalau kita lihat di volumenya guys, ya volumenya lumayan sih ya. Nampaknya besok bakal naik nih kalau kita lihat dari bandar. Oh oke, netral sih ya, cuman kebanyakan memang retail ya guys. YP sih masuk ya ini kayak gitu ya, 50-50 sih besok ya, bisa naik bisa turun. Kalau banyak yang take profit sih bisa turun, tapi kalau dilihat dari candlesticknya ya kita analisa ini penuh nih, nggak ada yang take profit nih ya. Kemungkinan ya dia bakal lari ke area ini, sini dulu. Nah, kita geser dulu guys, 1680 ya, 1680-an ya. Tapi dia harus bisa melewati ini area 1665 ya. Kalau dia bisa melewati 1665, kita pantau aja ya, dia bakal ke 1680 guys ya. Itu take profit. Kemudian kita cari supportnya lagi guys. Ini baru ketemu satu ya di sini. Ini saya kasih warna merah dulu ya biar nggak ketukar yang mana yang support, yang mana yang resist ya. Nah, ini resistnya warna merah ya guys. Oke, kemudian ada di sini 1570. Wah, kalau dia ke 1570 mah tambah worth it lagi nih dividendnya ya. Jadi untuk supportnya 1570, 1586 ya, 1585 begitu. Kemudian 1620 itu area supportnya guys. Kalau area resistnya yang pertama ya 1665 ya. Kalau dia bisa ngelewati ini 1670 ya, karena di sini ada buntut nih 1670.
ya dia bakal ke sini 1680 ya. Kemudian ke sini 1700-an kayak gitu. Kita kasih warna hijau. Nah, sini juga 1720 1710 sampai 1720 guys. Ya karena peaknya di sini kayak gitu. Oke, kita coba urungkan. Coba kita hitung potensi dividen itu ya kalau dia ke 1700-an. Begitu masih oke enggak? Tadi kan 114 ya kalau nggak salah ya. Dibagi dengan 1720. Iya, 6 persenan guys. Ya masih worth it sih ya. Bisa sih kalau ke 1720. Oke. Mudah sih karena memang dividennya masih oke. Kalian masuk di 1720 pun juga nggak masalah sebenarnya. Itu guys. Jadi kalau kalian mau masih misalnya kalian nyangkut di sini nih 1800-an begitu ya di area peaknya. Nah, kalian tinggal hitung aja worth it nggak, masih worth it nggak untuk dividen nya 114 dibagi dengan 1800 ya 6,3 sih masih worth it ya. Jadi hold aja sih nggak apa-apa. Kalau bisa sih overage down kalau ada dana nganggur begitu ya. Kalau nggak ada dana nganggur ya silakan kalian hold aja, masih aman sih ini dividen nya. Paling nggak sampai pembagian dividen selanjutnya. Dia bagian dividen kapan sih? Oh, bulan 5 ya. Bulan 5 berarti Mei kayak gitu. Ya hold aja sampai Mei, setidaknya kan kalian bisa dapat dividen ya kalau kalian mungkin nyangkut sampai di area 1800-an. Kalau ada dana ya tambah muatan kayak gitu. Artinya jangan takut ketika dividennya masih oke, meskipun tadi ada penurunan ya, penurunan di laba bersihnya begitu. Bisa jadi juga nanti kuartal 3, kuartal 4-nya dia bisa mencetak laba yang lebih gede daripada kuartal 2 guys. Kayak gitu. Dividen yieldnya juga tadi meskipun ada penurunan juga masih oke ya, sebesar 6 persenan tadi kayak gitu. Ya mungkin pembahasan kita pada malam hari ini ya di emiten ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa dengan see you semua, bye.